Oke, selanjutnya kita lanjut ke modul yang kedua, yaitu Linux Overview. Nah, di sini kita akan mengerjakan 8 lab ya. Yang pertama install virtual machine yang akan kita kerjakan di lab yang pertama ini. Lalu langsung saja kita ke skill for all, ini sudah saya buka. Oke, ini kita akan mengerjakan di modul yang Linux Overview ya. Ini kita klik. Nah, di lab install a virtual machine on a personal komputer ini kita terbagi menjadi dua part yang intinya kita akan menyiapkan hal-hal yang kita butuhkan untuk lab-lab selanjutnya. Jadi di part yang pertama yaitu prepare a computer for virtualization, lalu yang kedua import a virtual machine into VirtualBox inventory. Nah, untuk backgroundnya, computing power and resource have increased tremendously over the last 10 years. Keuntungan mempunyai banyak prosesor dan RAM yang besar adalah untuk, virtualisasinya. Dengan virtualisasinya, one or more virtual computer can operate inside a single physical computer. Jadi bisa mengoperasikan banyak OS hanya dengan satu komputer yang fisik seperti ini. Lalu virtual komputer juga dapat fisik komputer yang disebut dengan virtual machine. Nah, virtual machine ini are often called glass dan juga physical komputernya juga called host. Nah, ini dia required resource-nya kita di sini membutuhkan komputer dengan minimum RAM-nya itu 4 GB dan ada 50 GB free disk ya. Free memory, lalu high speed internet buat download Oracle VirtualBox-nya dan juga virtual machine yang akan kita gunakan. Oke, instruction yang pertama. Part 1, prepare a host computer for virtualization. Di part 1 ini kamu akan download virtualization software dan juga image file yang akan digunakan untuk melengkapi lab ini, untuk melengkapi course ini. Kita akan yang pertama download VirtualBox-nya dulu. Kita akan diarahkan ke website dari VirtualBox ini sendiri. Lalu kita di sini klik yang download. Nah, ini dia. Kita nanti akan download yang Windows Host. Nah, kebetulan saya sudah download. Lalu lanjut. Setelah di-download nanti akan ada installation file, lalu run dan juga accept ya. Seperti biasa, accept to make changes to your device dan lain sebagainya nanti itu di accept saja di ACC. Lalu yang kedua kita diminta untuk download virtual machine-nya. Nah, virtual machine-nya ini kita diarahkan untuk di sini, yaitu mendownload CSL Lab dan juga Security Workstation dengan format file yaitu OVA. Nah, ini dia. Di sini kita akan mendownload Cyber Security Essential Virtual Machine. Nah, yang di terbaru ini sudah mencakup CSL Lab-nya, lalu juga Security Workstation, CyberOps, dan lain sebagainya. Ini sudah tergabung di satu virtual machine ya. Tapi di sini saya tetap mendownload Security Workstation-nya juga untuk mesin tambahannya. Oke, lalu kita diminta untuk import dari virtual machine ke VirtualBox-nya. Yang pertama kita diminta untuk membuka VirtualBox, lalu klik file, lalu kita diminta untuk import. Oke, ini kita split screen dulu. Sebentar. Nah, ini Oracle VirtualBox-nya kita buka dulu. Nah, ini sudah dibuka, ini kita split screen saja. Setelahnya kita diminta untuk klik file, lalu import ini. Kita cari di sini. Ini sudah saya download, ada di sini. Yang pertama kita import yang Cyber Security Lab dulu. In a machine-based folder field, you may need to click drop down arrow change the destination selecting order ya. Lalu kita open. Dan next. Lalu ini kita MAC address policy-nya kita diminta untuk generate new MAC. Ini ya. Lalu leave all other setting as default. Ini as default berarti kita finish. Lalu ini akan mulai mengimport.
Oke, setelah diimport tampilannya seperti ini. Nah, setelahnya kita lihat di labs ini, virtual machine. Oke, ini ada virtual machine yang kita baru saja import. Nah, kalau fail berarti ini kita diminta untuk mengganti networknya ya. Oke, lalu kita diminta untuk start. Berarti ini ya, panah ini kita start. Ada komen powering virtual machine. Ini kita tunggu saja. Dan ini dia. Sudah terbuka ya. Kita diminta untuk login. Di sini yang terbaru ini ada 3 menu ya. Dan kita udah masuk di dalamnya ini different computer than your house. Lalu kita bisa dilihat di sini ada menu-menu yang pertama itu Cisco Home. Ya, menu-menunya. Lalu what are IP address assigned to your virtual machine? Nah, ini kita diminta buat open terminal application. Ini kita close. Kita open. Nah, lalu kita diminta untuk ketik IP address. Nah, what are the IP address assigned to your virtual machine? Ini bisa kita lihat bahwa untuk loopback-nya IP address-nya yaitu 127.0.0.1/8. Lalu untuk yang Ethernet ini itu ada IP address-nya 10.0.2.15/24. Oke, ini kita bisa tuliskan aja untuk loopback-nya. Untuk IP address-nya adalah 127.0.0.1/8. Sedangkan untuk Ethernet yaitu 10.0.2.15/24. Oke, locate and launch the web browser application. Ini kita minimize aja ya. Di sini ada Firefox web browser, kita klik. Nah, ini kita diminta untuk can you navigate to your favorite search engine? Misalnya kita di sini mau buka YouTube ya, apakah bisa kebuka? Jawabannya bisa ya teman-teman, ini kebuka. Can you navigate to your favorite search engine? Jawabannya yes. Nah, setelahnya kita diminta untuk shutdown virtual machine-nya, yaitu dengan kita ke file yang ini, lalu kita close. Oke, ini kita close dulu semuanya. File, kita close. Nah, yang ditanya what option are available, yang pertama ada save the machine states and the shutdown signal part of the machine. Jadi kita bisa lihat optionnya yang pertama yaitu save the machine
state. Lalu yang kedua, send the shutdown signal. Lalu yang ketiga, power off the machine. Nah, kita diminta untuk klik yang save the machine state, radio button, lalu kita klik OK. Nah, ini sedang menyimpan dan cyber security-nya statusnya sudah tersimpan ya, dan ini sudah terclose. Oke, lalu selanjutnya kita diminta buat import security workstation-nya ya. Sebenarnya ini kayaknya sudah termasuk di lab yang tadi, cuman ini saya import lagi terpisah saja. Ini file, kita import lagi, kita buka, search di folder. Nah ini ya, security workstation, ini kita open. Lalu kita next, ini kita samakan, generate new, kita finish. Oke, security workstation-nya sudah input ya. Nah, ini networknya kita bisa ganti aja. Sebentar. Ini networknya kita ganti aja ya. Nah, ini kita oke kan. Nah, sudah change network setting ya. From name drop down to choose the network. Setelahnya kita klik oke, lalu kita start. Nah, sudah masuk. Kita diminta change usernya ke analis dan masukkan passwordnya. Dan oke. Saya sudah login ya. Di dalamnya itu ada apps-apps seperti biasa. Di sini ada terminal, emulator, ada home, ada file system root. Oke. Nah, selanjutnya kita virtual machine ini akan dieksplor di lab selanjutnya. Setelahnya kita diminta untuk men-shutdown seperti biasa. Ini kita close seperti ini. Kita klik X dan kita diminta untuk save machine ya. Lalu oke. Dan untuk installnya sudah. Ini kita sudah menginstal 2 virtual machine. Dua-duanya berjalan lancar. Lalu kita diminta untuk reflection question. What are the advantage and disadvantage using virtual machine? Jadi keuntungan dan kerugiannya tadi sudah saya ketikkan di notepad. Nah, ini dia. Keuntungan menggunakan virtual machine yaitu bisa mengisolasi sistem, yaitu memungkinkan kita untuk mengisolasi sistem operasi dan aplikasi dari satu sama lain, yang artinya jika virtual machine yang kita punya itu mengalami masalah atau crash, virtual machine lainnya nggak akan terpengaruhi. Lalu yang kedua ada konsolidasi sumber daya, yaitu kita dapat menjalankan beberapa sistem operasi pada satu server fisik saja, yang dapat membantu memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, mengurangi kebutuhan perangkat keras dan juga tentunya menghemat biaya. Lalu kerugiannya adalah overhead. Penggunaan virtual machine memerlukan overhead dalam sumber daya seperti CPU, RAM, dan penyimpanannya. Jadi butuh CPU, RAM, dan penyimpanan yang besar. Nah, juga hal ini dapat mengurangi kinerja aplikasi dibandingkan dengan menjalankan pada perangkat hardware seperti biasanya. Kompleksitas tentunya mengelola virtual machine dapat menjadi kompleks terutama jika kita tadi memiliki banyak mesin ya. Nah, juga Anda perlu memikirkan manajemen sumber daya, keamanan, dan pemantauannya. Oke, untuk lab yang pertama yaitu install virtual machine sudah selesai. Saya rasa cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.